Hai, assalamualaikum guys. Kembali lagi di video kami Solo Touring Family Bandung Lombok Bali. Tapi sebelum pulang kita mau menikmati dulu suasana di Yogyakarta. Memang ini bukan kali pertama kita ke Yogyakarta, tapi karena kebetulan juga lewat, karena arah pulangnya ini lewat ke Yogyakarta, ya sayangkan kalau kita nggak jalan-jalan dulu di Yogyakartanya. Kita itu start dari Kota Nganjuk sekitaran jam 10 pagi. Nah, alhamdulillah jam 2 siang kita udah nyampe di Yogyakarta. Lanjut tanpa berlama-lama, setelah dapat penginapan yang terdekat di Malioboro, kita langsung jalan-jalan aja. Padahal baru awal tahun baru kemarin kita ke Yogyakarta. Itu sengaja kita liburan sekeluarga. Nah, ini juga kita kebetulan lewat. Nah, sambil menikmati perjalanan pulang, ini yang terakhir kali kita rest di Yogyakarta. Pokoknya kita harus jalan-jalan dulu, mumpung lewat juga kan. Tempat yang kita tuju kalau ke Yogyakarta itu tiada lain dan tiada bukan pasti ke Malioboro. Gak tahu kenapa ya, Malioboro ini selalu ngangenin jalan-jalannya, suasananya. Nah, ini ceritanya udah sekitaran jam 4 sorean. Terus juga lampu-lampu penerangan udah dinyalakan. Kalau jalan-jalan sore kan gak panas gitu. Nah, kalau sebelah sana itu ada penjual daster-daster gitu, baju-baju. Nah, di Malioboro ini kalian bisa dapetin harga daster yang cukup murah, mulai dari 100.000 dapat 3, terus juga ada yang 50.000. Pokoknya murah-murah di Malioboro ini. Selain perdastaran atau pakaian, Malioboro juga merupakan pusat perbelanjaan seperti kuliner, kerajinan tangan, juga oleh-oleh khas Jogja. Bahkan ketika matahari mulai terbenam, daya pikat Malioboro semakin bertambah. Warna-warni lampu di jalan semakin memperindah pemandangan kota Jogja. Nah, ini yang menjadi kebetulan pas tahun baru kemarin kita kesini, Museum Friedeburg ini masih tutup. Tapi pas kemarin itu kebetulan udah dibuka, terus juga tiketnya masih gratis. Nah guys, ini suasana di luar Museum Benteng Friedeburg. Nah, coba lihat guys, ini di daerah luar museum ada sebuah monumen, namanya Monumen Serangan Umum 1 Maret, berada di area sekitar Museum Benteng Friedeburg, yaitu tepatnya di depan kantor pos besar Yogyakarta. Monumen ini dibangun untuk memperingati serangan tentara Indonesia terhadap Belanda pada tanggal 1 Maret 1949. Ketika itu negara Indonesia telah dianggap lumpuh dan tidak ada oleh Belanda. Berdirinya Benteng Friedeburg di Yogyakarta tidak lepas dari lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Keraton Kesultanan Yogyakarta pertama dibangun pada tanggal 9 Oktober 1755. Setelah keraton mulai ditempati, kemudian dibangun bangunan pendukung lainnya. Kemajuan keraton semakin pesat sehingga hal ini membawa kekhawatiran bagi pihak Belanda. Oleh karena itu, pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Pembangunan benteng tersebut dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi, di balik dalih tersebut, Belanda mempunyai maksud tersendiri, yaitu untuk memudahkan Belanda dalam mengontrol segala perkembangan. Nah, setelah kita jalan-jalan di area Monumen Serangan 1 Maret, lanjut kita menuju ke sebuah taman. Terus di sana juga ada sebuah tangga, lalu kita naik ke atas dan ternyata di atas itu banyak orang yang lagi duduk-duduk santai-santai sambil menikmati keindahan museum. Nah, gak kerasa waktu cepat berlalu. Ini sekitaran jam setengah 7 malam, udah azan maghrib juga. Kalau yang ini itu di daerah dalam museumnya, banyak pohon-pohon di dalamnya itu. Terus juga kayak ada kamar-kamar gitu bekas, mungkin bekas para kolonial Belanda yang menempati museum ini. Nah, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Benteng Friedeburg diambil alih oleh instansi militer Republik Indonesia. Namun, ketika terjadi peristiwa agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948, benteng ini dikuasai oleh pasukan Belanda pada tahun 1948 sampai 1949. Belanda menjadikan benteng ini untuk markas tentara 4G, yaitu Dinas Rahasia Belanda. Di samping itu, benteng ini juga digunakan sebagai markas batalion pasukan dan penyimpanan
persenjataan, berbagai peralatan tempur. Nah, karena sebentar lagi museum ini mau tutup, yaitu sekitaran jam 8 malam tutupnya, akhirnya kita keluar dan ternyata di luar itu ada sebuah lokomotif lama. Nah, nama lokomotifnya yaitu lokomotif Ima Kunting, yaitu merupakan nama lokomotif yang diberikan kepada 3 buah lokomotif milik perusahaan Jabatan Kereta Api yang merupakan produk buatan Indonesia di Balai Jasa Yogyakarta. Lokomotif ini dibuat pada rentan dekade 1960. Nama lokomotif ini diberikan oleh Hamengkubuwono IX saat menjabat sebagai Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kata Bima Kunting sendiri berarti Bima kecil, yaitu Setyaki, merujuk pada tokoh Mahabharata yang kekar, kokoh, kuat, dan pemberani seperti layaknya Bima. Meskipun kecil, lokomotif ini dapat melakukan pergerakan langsir secara lincah dan dapat melaju hingga 45 km per jam. Lanjut, selain ada lokomotif, terus juga di sana ada sebuah meriam lama tua tapi masih kuat kayaknya. Nah, setelah selesai berkeliling, lumayan cukup luas juga Museum Benteng Friedeburg ini. Terus juga lumayan kan, masih gratis per tanggal 1 Juni kemarin. Gratisnya cuma 1 bulan aja. Kalau bulan berikutnya berbayar. Kalau nggak salah itu tiketnya Rp3.000. Masih relatif murah juga. Oke, lanjut. Karena puas berkeliling, akhirnya kita keluar dari Museum Benteng Friedeburg. Lanjut, kita mau jalan-jalan malam di Malioboro. Banyak spot foto yang bisa kalian kunjungi kalau ke Malioboro. Salah satunya itu ke kantor pos Yogyakarta, terus juga gedung Bank Indonesia, terus Benteng Friedeburg, lanjut Monumen Serangan Umum 1 Maret, terus juga Bank BNI dan Tugu Jogja. Alhamdulillah semua spot fotonya pernah aku kunjungi, tapi pas tahun baru kemarin, karena emang kan waktunya luang banget pas tahun baru kemarin mah. Kalau kali ini cuman jalan-jalan di Malioboro-nya aja. Nah, gak kerasa jalan-jalan lelah juga. Terus kita mau cari makan. Nah, kali ini kita makannya di sebuah mall aja. Karena anak request untuk makan malamnya mau ayam Kentucky. Sebenarnya sih aku dan suami pinginnya makan nasi kucing yang ciri khas Jogja. Cuman anak kan maunya ayam Kentucky, ya udah deh lanjut part 2 makan malamnya itu sama nasi kucing. Terus selesai makan kita lanjut jalan-jalan karena mau nonton Triswaka. Nah, sebelum ke Pendopo Lawas kita lewatin tempat spot foto banyak orang, yaitu Bank BNI. Meski sebenarnya kita udah banyak foto-foto di sini, tapi kalau nggak foto lagi saat lewat ke sini kan penasaran juga. Selain yang berfoto-foto juga banyak para muda-mudi yang lagi nongkrong-nongkrong. Nah, lanjut setelah selesai berfoto-foto kita ke Pendopo Lawas. Kalau orang-orang kebanyakan ke Pendopo Lawas itu bukan untuk makan, ya samalah kayak kita yang intinya itu sengaja mau nonton Triswakanya aja. Padahal angkringan Pendopo Lawas ini cukup terkenal, cukup nyaman juga karena salah satu angkringan yang tempatnya romantis dan nyaman. Dan tepatnya juga langsung menghadap ke arah sisi timur alun-alun utara Yogyakarta. Nah, alhamdulillah ini untuk ketiga kalinya kita ke Yogyakarta. Terus sengaja ke Pendopo Lawas, tapi baru kali ini kita dapetin Triswakanya. Masya Allah, ini angkringannya atau kafenya itu penuh sekali sama orang-orang yang nonton Triswaka. Kalau yang makannya itu sedikit, tapi ya kasihan juga yang makan itu agak terganggu oleh penonton yang berdesakan saat nonton Triswaka. Alhamdulillah malam itu cuacanya cerah, jadi kita bisa puas-puas nonton. Pokoknya guys, bagi kalian yang jalan-jalan ke Yogyakarta, khususnya ke Malioboro, jangan lupa ke Pendopo Lawas. Meski untuk dapetin video atau foto Triswakanya itu susah banget, gak apa-apa, lumayan lah dari jarak jauh juga kelihatan. Karena saking berdesakannya ini yang lagi nonton. Singkat cerita, karena udah malam juga, udah sekitaran jam 10 malam, terus anak aku juga udah mulai ngantuk, akhirnya kita pulang aja menuju ke penginapan. Nah, kan dari tadi sore itu kebayang-bayang terus sama nasi kucing, akhirnya di jalanan menuju ke penginapan itu banyak para pedagang angkringan gitu, kita beli dulu nasi kucing. Nah, ini dia dalamannya nasi kucing. Kenapa disebut nasi kucing? Karena mungkin ukuran
ukurannya yang kecil, jadi porsinya yang kecil, jadi disebut nasi kucing itu juga mungkin ya. Nah ini dalamnya itu emang biasa aja, tapi nggak tahu kenapa enak banget. Tapi biar lebih komplit, kita beli ini, ada telur, ada ati ampela, ada gorengan juga, komplit deh. Singkat cerita, ini di pagi harinya kita lagi antri untuk beli gudeg Jogja, gudeg khas dari Yogyakarta yang antriannya panjang kayak kereta api. Karena emang seenak itu gudeg Mbok Lindu. Pokoknya kita kalau ke Malioboro jangan pernah lewatin gudeg Mbok Lindu karena enak dan murah sekali. Satu porsinya cuma 20.000 sampai 25.000 tergantung dari menu-menu makanan yang kita pilih. Lumayan lama kita antrinya sampai setengah jam, tapi nggak apa-apa karena terbayar sudah dengan keenakan gudeg khas Yogyakarta. Karena kuliner-kuliner di Jogja ini bikin nagih karena rasanya yang nampol-nampol, enak-enak. Nah, menu yang aku pilih tentunya ada gudeg krecek, telur, dan juga urap daun pepaya. Oke, mungkin segini dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton. Ditunggu part selanjutnya. Wassalamualaikum.